Selamat pagi anak-anak. Tentu Ibu harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama tentunya kita sebagai umat yang percaya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan kepada kita sehingga kita boleh belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, Ibu perkenalkan nama dulu, yaitu Ibu Stella Datun Solang. Ibu mengajar IPA di kelas 8, 6, 87, 88, dan 89. Ditambah dengan prakarya kelas 87 dan kelas 88. Sekarang kita akan belajar yaitu mata pelajaran prakarya. Nah, mungkin kamu sudah dapat di kelas 7, tinggal melanjutkan di kelas 8 ini. Nah, materi pokok yaitu kerajinan bahan lunak. Kemudian, tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian asal, jenis, dan karakteristik bahan lunak itu. Dan yang kedua, menjelaskan apa fungsi bahan lunak. Nah, kita mulai pada pertanyaan pertama di sini, yaitu apa pengertian dari bahan lunak itu. Jadi kamu harus tahu dulu apa pengertian dari bahan lunak itu. Nah, bahan lunak itu adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Yang berikut, yang kedua, jenis-jenis bahan lunak. Jenis-jenis bahan lunak ini dibagi dua jenis. Pertama, bahan lunak alami, dan yang kedua, bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar kita. Dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Jadi banyak ada di sekitar kita. Contoh, tanah liat. Nah, adik-adik sudah tahu itu tanah liat. Kulit hewan, getah nyatu, atau kita dengar-dengar itu pohon karet, getah karet, dan bubur tisu. Nah, yang berikut, kedua, bahan lunak buatan adalah bahan lunak yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, dan mudah dibentuk. Contoh, lilin, sabun, gips, fiberglass, dan parafin. Berikut, jenis dan karakter kerajinan bahan lunak. Itu kita lihat ada terdapat di buku prakarya. Kalau adik-adik dapat buku prakarya seperti ini sudah direvisi tahun 2017. Itu yang digunakan sekarang ini. Di situ ada karakter dari bahan lunak. Pertama, bahan lunak alam seperti tanah liat. Nah, orang so tahu pasti itu tanah liat. Adik-adik pasti so tahu itu tanah liat. Nah, tanah liat ini memiliki yang beragam, memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Nah, setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Kemudian kulit hewan, tentunya kulit hewan di sini yang digunakan yaitu kulit ular, kulit buaya. Jadi tidak semua kulit hewan yang digunakan, ya. Di sini Ibu tadi katakan kulit hewan seperti kulit buaya, kulit ular, mungkin kulit kerbau dan lain sebagainya. Kulit hewan ini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami dibakar akan berbau seperti sate. Nah, itu kulit memang kulit alami.
Kemudian getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih seperti susu, pohon karet ya, jadi seperti susu. Nah, warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Kalau diberi warna merah, dia akan jadi warna merah. Kemudian ada lagi di sini floor clay. Dia berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Nah, itulah bahan lunak alami karakteristiknya. Dan kalau bahan lunak buatan, yang pertama plastisin. Nah, adik-adik sudah tahu itu plastisin, ya. Orang bilang lilin mainan. Nah, jadi gampang-gampang dibentuk seperti ini. Ya, ini ibu sudah bentuk seperti ini. Nah, lilin plastisin itu banyak jual di toko. Nah, dia memiliki ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah. Jadi ada warna merah, ada orange, ada hijau dan sebagainya. Nah, kemudian fiberglass, dia memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Nah, fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Berikut lilin. Lilin. Siapa tidak tahu lilin? Semua pasti sudah tahu lilin. Nah, seperti ini ada pegang ini lilin yang bentuk angka, ya. Ada lilin yang digunakan atau dibakar untuk menerangi ruangan, itu lilin. Nah, lilin ini berwujud padat, ya, dia padat. Namun jika kita bakar atau dipanaskan, dia akan mencair. Kerajinan dengan bahan lilin atau parafin dilakukan dengan cara cetak, dicetak atau dicor. Seperti ini, kalau angka 5 tentu dibuat dulu seperti 5 ini dicor, dibakar, kemudian dicairkan. Dia jadi bentuk seperti ini. Ada juga gips. Bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang ketal. Nah, adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Yang terakhir yaitu sabun. Nah, orang so tahu itu sabun bagaimana. Sabun itu tentu berwujud padat. Nah, sehingga dapat langsung diukir saat padat. Jadi kalau ada sabun itu, tapi yang mau diukir itu sabun batangan atau sabun mandi. Jadi sabun ini dapat diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Dan sabun yang didiamkan akan mengeras. Sekarang kita masuk pada fungsi kerajinan bahan lunak. Fungsinya pertama sebagai benda pakai. Yang kedua sebagai benda hias. Kita mulai dengan benda pakai atau fungsi pakai. Biasa digunakan sebagai alat, wadah, ataupun pelengkap busana. Fungsi pakai dibedakan menjadi sebagai bahan bangunan, ya, itu batu tela, ya, dari tanah liat. Wadah, kalau wadah misalnya kita buat asbak, ya, dari tanah liat, di asbak tempat abu rokok. Nah, pembersih, ya, kemudian sebagai fungsi hiburan. Nah, fungsi wadah berupa kotak tisu atau asbak yang ibu sudah katakan tadi, dan sebagai fungsi hiburan berupa wayang kulit. Jadi jangan pakai kulit, mungkin kulit kulit kerbau atau kulit apa itu. Nah, kemudian sebagai pembersih berupa keset. Jadi taruh-taruh di lantai, orang bilang lap-lap akang kaki. Nah, kemudian fungsi sebagai hiasan. Hiasan di sini dibuat patung, ya, dibuat patung dari tanah liat, dibuat patung sebagai hiasan. Boleh juga dari sabun mandi dibuat patung, dibuat bentuk hewan. Kemudian ada plastisin ini buat hewan, ya, bentuk hewan, ayam atau binatang-binatang yang lain. Kemudian
guci. Kemudian vas bunga. Vas bunga itu dari tanah liat yang dijual-jual itu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah pelajari dengan judul kerajinan bahan lunak ini, ya. Adik sudah pelajari. Nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Nah, setelah adik-adik sudah tahu apa itu bahan lunak dan apa fungsi bahan lunak, ya. Asalnya bahan lunak, mau buat apa? Maka kesimpulannya, siswa dapat menuangkan kreativitas. Nah, jadi kreativitas masing-masing melalui properti salah satu contoh, yaitu kerajinan bahan lunak. Jadi setelah tahu, oh ini tanah liat boleh dibuat patung. Nah, tergantung dari kreativitas dari adik-adik. Jadi kesimpulan itu. Jadi setelah adik-adik sudah pelajari fungsi atau pengertian fungsi dari bahan lunak itu, maka bisa dibuat, ya, bisa ada nilai jual. Misalnya, ya, buat pot bunga bisa dijual, banyak ibu-ibu yang suka beli, dan orang tua atau mama bisa dibuat tempat menanam bunga. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sesudah itu ibu mau kasih soal. Soal ini dibuat, ya, dimasukkan melalui WA. Ada grup kelas 86, 87 sudah ada grup IPA masing-masing, ya. Di grup itu bukan tempat bercanda. Di grup itu adalah tempat mengirim atau tempat menuangkan tugas-tugas. Karena ibu akan baca semuanya. Kalau jangan membuat kontak sendiri. Kalau membuat kontak sendiri itu nanti kacau. Jadi masukkan ke grup masing-masing. Ada grup kelas 86, itu ada grup IPA. Kalau prakarya bisa dimasukkan di grup IPA karena ibu yang mengajar di situ. Soal yang kamu akan jawab yaitu, sebutkan 4 manfaat jenis karya kerajinan dari bahan lunak. Jadi sebutkan 4 manfaat jenis karya kerajinan dari bahan lunak. Kalau kurang jelas nanti lihat di Google, ya, lihat di Google. Nanti kerjasama, enggak apa-apa, saling kerjasama. Nanti kalau ulangan Meet nanti jangan kerjasama, tapi kalau belajar harus kerjasama. Saya kira cukup sekian pelajaran kita hari ini, dan tentunya ibu harapkan semua siswa, ya, dan yang mungkin tidak mempunyai WA dan tidak punya data, nanti dibuat jawaban soal itu dijawab di kertas dan dibawa di sekolah. Nanti ada piket yang jemput, tulis nama dan kelas. Cukup sekian, terima kasih.